Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bab hidrokarbon, mengenai subbab yang terakhir mengenai isomer dan reaksi pada hidrokarbon. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah isomer terlebih dahulu. Nah, dalam hidrokarbon nanti kita akan mengenal beberapa jenis isomer. Jadi isomer itu dibagi menjadi dua, yaitu isomer struktur dan isomer geometris. Dimana nanti isomer struktur dibagi menjadi tiga, yaitu isomer rantai atau rangka, isomer posisi, dan yang terakhir adalah isomer gugus fungsi. Dimana nanti isomer gugus fungsi ini akan dijelaskan di kelas 12. Sementara isomer geometris dibagi menjadi dua, yaitu cis trans. Ini berlaku untuk alkana, dan isomer optis aktif yang sama halnya dengan isomer gugus fungsi tadi, dia akan dijelaskan di kelas 12. Untuk isomer struktur yang pertama yang akan kita bahas adalah isomer rantai atau isomer rangka. Isomer rangka di sini merupakan suatu senyawa yang rumus molekulnya sama tetapi rangka atom karbonnya berbeda. Jadi bagaimana cara membuat isomer struktur? Di sini saya punya contoh, ada N-heptana. Kalau kita mau membuat isomer struktur, jadi potong saja satu C di ujung lah ya, katakanlah kita ambil C-nya, kemudian misal C yang ini kita potong, kita akan taruh dia sebagai cabang. Nah, meletakkan dia sebagai cabang itu setidaknya di nomor 2 dari ujung. Jadi jangan pindahkan ini ke ujung satunya, tapi ke sini setidaknya. Nah, kenapa ke nomor 2? Agar dia bisa menjadi struktur yang lainnya dengan nama yang berbeda tapi rumus molekulnya sama. Kalau ditaruh di ujung nanti sama saja strukturnya dengan N-heptana. Jadi kan tadinya rantainya 6, kalau kita potongkan dia tinggal 5, satunya ini pindah ke sini nih. Nah, jadi ini tadi akan berpindah ke sini. Kemudian, kalau mau mencari isomer struktur lainnya lagi, selama cabang ini bisa kita geser, akan kita geser terus saja. Jadi ini tadinya kan terletak di nomor 2 ya. Kalau saya nomorkan 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, selama posisi cabang ini bisa kita geser, berarti itu juga merupakan isomernya. Jadi tadinya cabang terletak di nomor 2, akan saya geser ke nomor 3. Jadi seperti ini. Nah, ini pindah ke nomor 3 sini. Jadi kan nanti namanya 3-metil pentana kan. Nah, kemudian kita cek apakah dia bisa digeser lagi. Kita coba saja lah. Kalau misal dia mau kita geser lagi. Ini kan C-nya 1, 2, 3, 5 ya. 3, 4, 5. Nah, kalau saya geser lagi kan berarti nanti dia akan berada di posisi sini nih, CH3-nya. Ini CH3. Nah, apakah dia bisa kita tentukan sebagai isomer? Ingat, penomoran itu cabang harus berada di nomor yang kecil. Ini strukturnya belum saya lengkapi ya, polosan saja. Jadi kalau strukturnya seperti ini kan, karena cabang harus berada di nomor yang kecil, penomorannya dari kanan. Jadi 1, 2. Nah, cabangnya berada di nomor 2. Padahal tadi di gambar yang kedua nih, yang ini, itu cabang juga sudah ada di nomor 2. Artinya, kalau dia namanya sama, dia udah bukan isomernya lagi. Salah satu saja cukup. Jadi ini bukan isomernya. Tidak bisa ya kita katakan dia di nomor 4, karena kan cabang harus berada di nomor yang kecil. Kemudian, kalau tidak bisa kita geser lagi, potong lagi 1C untuk dijadikan sebagai cabang yang lain lagi. Jadi tadi kan rantai utamanya tinggal 5, kalau kita potong 1 tinggal 4. Nah, ini kan tinggal 4. Kemudian karena sudah ada 2C yang kita potong, taruh dia sebagai cabang. Katakanlah taruh di sini, di nomor 2 ini. Karena sudah ada 2 yang kita potong, untuk C-nya 1 ditaruh di atas, 1 ditaruh di bawah kan, atas dan bawah. Nah, berarti dia sudah punya nama yang beda lagi. Ini adalah 2,2 dimetil butana. Kemudian kalau cabang ini bisa kita geser lagi saja. Jadi tadinya kan cabangnya sama-sama di nomor 2. Nah, salah satu kita akan geser ke nomor 3. Nah, jadi seperti ini. Nih ya. Nih, salah satunya di nomor 2,
satu yang lain di nomor 3. Nah, dia kan nanti namanya berbeda lagi ya strukturnya. Ini namanya adalah 2,3 dimetil butana. Kemudian bisa tidak digeser lagi? Tidak ya. Cabang di sini tidak bisa kita taruh di paling ujung untuk penentuan isomer. Kemudian kalau misal yang ini kita pindah ke sini, nanti namanya akan sama saja 2,2 dimetil butana lagi, karena nanti ketika cabang ini saya geser ke sini, nanti kan penomorannya akan berubah dari sebelah kanan. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk contoh yang alkana. Bagaimana dengan yang alkuna misal? Nanti alkuna alkena sama saja ya, intinya semua sama saja. Untuk isomer rangka itu kita tinggal potong satu C-nya untuk kita jadikan dia sebagai cabang. Jadi yang kita pindah yang tidak memiliki ikatan rangkap dalam hal ini, jadi ini kita pindah, kita akan taruh dia di cabang di C yang lain. Setidaknya saya bilang di nomor 2. Tapi kalau misal saya taruh di nomor 2, berarti kan di sini kan nanti garisnya. Nah, jadinya C yang ini, yang saya kotakin ini, dia akan mengikat 5 atom. Karena garisnya kan ada 5. Berarti tidak bisa, karena kan C maksimal mengikat 4 atom yang lainnya. Berarti saya taruh saja nanti ini, pindah sajalah ke sini. Oke, jadi seperti ini. Ini rantai utamanya, kemudian ini nomor 1, 2, 3, 4. Nah kan, jadi dia ada cabang 3 metil 1 butena. Posisi rangkapnya kalau dia mau isomer rangka tetap di nomor 1. Awal mulanya kan ini di nomor 1. Ini. Nah, isomernya juga dia tetap berada di nomor 1 karena dia termasuk ke dalam isomer rangka. Kemudian untuk isomer struktur yang kedua ada isomer posisi. Isomer posisi di sini merupakan senyawa dengan rumus molekul dan gugus fungsional yang sama, tetapi posisi dari gugus fungsionalnya berbeda. Dalam hal ini karena kita membicarakan hidrokarbon, nanti yang berbeda posisinya adalah ikatan rangkapnya untuk alkena dan alkuna. Jadi di sini saya punya contoh untuk 1 butena ya. Ini. Jadi ikatan rangkapnya terletak di nomor 1. Kalau mau menentukan isomer posisinya mudah saja, ikatan rangkapnya pindah saja, kita geser saja. Tadinya di nomor 1, kita akan geser dia ke nomor 2, misal 1, kemudian 2. Nah, seperti ini. Kemudian kalau misal bisa digeser lagi, ya silahkan digeser lagi. Tapi kalau tidak bisa, ya jangan. Jadi kalau misal tadinya ini di nomor 2, kalau mau saya pindah ke sini, itu menjadi tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Nanti ketika saya geser ke kanan ya, nanti penomorannya akan berubah dari kanan. Karena ingat, untuk alkena dan alkuna itu penomoran yang kita prioritaskan adalah rangkapnya. Artinya rangkap harus berada di nomor yang kecil. Jadi ini sudah tidak bisa, habis cuman ada 2 isomer untuk N-butena. Kemudian contohnya di sini saya ada N-heptuna ya. Oke, kita akan tentukan isomer posisinya. Tadinya ikatan rangkap 3-nya di nomor 1, geser saja ke nomor 2. Jadi seperti ini. Nah, jadi 2 heptuna. Kemudian kalau dia bisa digeser lagi, silahkan digeser lagi saja. Ini tadinya di nomor 2 kan ini. Kita geserlah ke nomor 3. Kalau dia bisa, kita cek saja. Nah, dia bisa digeser lagi 1, 2, 3. Oke, ini kan nomor 4 di sini ya. Oke, kita cek apakah dari nomor 3 di sini bisa digeser ke sebelahnya. Nah, kalau kita geser, nanti penomorannya akan berubah dari sebelah kanan. Sehingga nanti namanya akan sama dengan nama yang nomor 2 ini. Jadi 2 heptuna, sehingga cukup sampai di 3 heptuna saja. Kemudian yang berikutnya ada isomer geometri. Isomer geometri di sini senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi struktur ruangnya berbeda. Jadi nanti untuk isomer geometri di hidrokarbon di sini yang kita kenal hanya isomer cistran. Ini hanya ada di alkena saja. Cis artinya bersebelahan, trans artinya berseberangan. Sebagai contoh, kita akan menentukan isomer cistran dari 2 butena.
Jadi contohnya di sini ikatan rangkapnya ada di nomor 2, rantainya ada 4, 2 butena. Jadi mudah saja, yang kita gambar terlebih dahulu ini yang mengandung ikatan rangkap saja. Jadi ini CC-nya dulu saja. Jadi C-nya kita gambar. Nah, C yang berada di ikatan rangkap 2 kan yang sebelah kiri ini mengikat H, yang ini juga mengikat H. Nah, kita taruhlah di bawah sini. Nah, kemudian selain mengikat H, dia mengikat CH3. Dia mengikat CH3. Dia akan berada di atas. Nah, karena kita lihat nih CH3 dan CH3 dia saling bersebelahan. Bersebelahan di sini kanan kiri ya, bukan atas bawah. H-nya pun juga di sini kiri kanan. Nah, berarti dia artinya bersebelahan, berarti itu adalah isomer cis. Cis apa? Ya cis 2 butena, karena ini tadi awal mulanya adalah struktur dari 2 butena. Yang membedakan hanya ada kata-kata cis di sini. Kemudian bagaimana yang trans? Trans itu karena berseberangan ya tinggal diseberangkan saja atom yang sama. Jadi yang tadinya dia bersebelahan nih di kanan kiri, kita taruh dia berseberangan nih. Nih, satu di kiri atas, satu di kanan bawah. Untuk H dengan H, kemudian CH3-nya pun ya itu tidak ada masalah, strukturnya tetap sama, dia sama-sama 2 butena. Yang membedakan dia adalah ruangnya, yang ini berseberangan berarti dia adalah struktur trans. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, bisakah atom yang terletak berseberangan atau bersebelahan itu hanya satu jenis atom yang sama saja? Bisa, tidak harus dua-duanya sama. Contohnya di sini saya ada 2 pentena. 2 pentena kan ini rangkapnya. Nah, nanti kita akan gambar CC-nya saja. Nah, ini CC-nya. Di sini kan dia sama-sama mengikat H ya. Nah, tapi atom C yang kiri kan dia mengikat CH3, sedangkan ini mengikat CH2 CH3. Atau kalau disingkat menjadi C2H5 ini ya. Mudah kalau mau bersebelahan, mau berstruktur cis, hanya kan tadi yang sama, kita buat dia bersebelahan, boleh di atas boleh di bawah, tidak ada masalah. Nah, sedangkan ini ya CH3 dan C2H5 dia beda, itu tidak masalah asal salah satu atomnya itu sama. Jadi salah satunya sudah berpasangan. Nah, dia bisa kita tentukan sebagai isomer cis atau trans. Kemudian untuk transnya ya tinggal hanya ini kita buat berseberangan. Oke, seperti itu untuk isomer geometri cis trans. Berikutnya ada latihan. Di sini tentukan semua isomer yang mungkin dari hidrokarbon berikut ini. Dari 1 pentena. Jadi semua isomer, dalam hal ini isomer rangka, kemudian isomer posisi, kemudian gabungan rangka dan posisi bisa kita tentukan. Jadi kita tentukan posisi dulu saja, artinya kita akan pindah ikatan rangkap di sini ke sebelahnya ya, kita geser. Nah, itu adalah isomer berikutnya. Kemudian kalau kita geser lagi kan dia tidak bisa ya, karena nanti strukturnya akan sama dengan yang nomor 2 ini. Berarti kita akan potong salah satu atom karbon untuk kita jadikan dia sebagai cabang. Acuan kita struktur yang pertama saja dulu ya. Jadi ini kita potong, kemudian kita pindahkanlah dia misal ke sini. Jadi seperti ini. Nah, ini rangkapnya tetap berada di nomor 1, tapi kita membuat rangkanya yang berbeda. Jadi di sini ada cabang ya di nomor 2. Jadi itu adalah struktur dari 2 metil 1 butena. Kemudian sama halnya dengan tadi, kalau misal cabangnya ini bisa kita geser dulu saja. Posisi rangkapnya tetap di nomor 1, kita geser, bisa ya dia kita geser. Jadi ini nomor 1, 2, 3. Oke, berarti dia menjadi 3 metil 1 butena. Kemudian bisa tidak cabangnya ini kita geser lagi? Tidak ya, karena kalau kita geser nanti dia akan menjadi rantai utama. Karena kita tidak bisa memotong satu atom karbon lagi untuk dijadikan sebagai cabang, berarti kita tinggal menggeser posisi rangkap disertai dengan cabang yang ada ya. Jadi rangkapnya sekarang berada di nomor 2 ini 3C ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Oke. Berarti kalau ini namanya adalah 2 metil 2 butena. Nah,
posisi rangkap sudah kita geser, kemudian ada pemotongan 1C untuk dijadikan sebagai cabang ini di nomor 2. Sehingga kalau ditanyakan berapa total semua isomer yang mungkin dari hidrokarbon ini ya, dari pentena, totalnya kita hitung semua 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 isomer. Nah, seperti itu cara menentukan isomer. Selanjutnya pembahasan mengenai reaksi hidrokarbon. Ada beberapa reaksi. Yang pertama adalah reaksi oksidasi atau pembakaran, di mana di sini reaksi oksidasi itu adalah suatu reaksi pembakaran yang akan melibatkan oksigen. Dia bisa terjadi pada alkana, alkena maupun alkuna. Ada 2 jenis pembakaran, yaitu pembakaran sempurna nanti akan menghasilkan karbon dioksida dan air, sedangkan pembakaran tidak sempurna itu menghasilkan bisa karbon monoksida dan air atau jelaga karbon dengan air. Di sini contohnya untuk pembakaran sempurna. Nah, di sini saya punya contoh ada etana dibakar dengan oksigen. Hasilnya kalau pembakaran sempurna adalah karbon dioksida dan air. Tapi yang perlu kalian ingat bahwa suatu reaksi, persamaan reaksi itu harus setara. Artinya jumlah di sebelah kiri harus sama dengan jumlah di sebelah kanan. Kita cek saja, di sini ada C di sebelah kiri jumlahnya 2, tapi di kanan baru 1. Agar sama berarti di sebelah kanan harus saya kalikan 2. Kemudian H di sebelah kiri 6, di sebelah kanan baru 2. Berarti agar jadi 6 harus saya kali 3. Kemudian O di sebelah kanan ada 4. Ditambah 3 ya, berarti ada 7, di sebelah kiri baru 2, berarti biar sama kita kali 7/2. Kemudian di sini ada etena, C2H4 dibakar, dia pembakaran sempurna, hasilnya sama, CO2 dan H2O, tinggal kita setarakan saja sama halnya dengan yang tadi. Di sebelah kiri C-nya 2, di kanan baru 1, berarti harus saya kali 2. H di kiri 4, di kanan baru 2, berarti harus saya kali 2. O di kanan 4 tambah 2, 6 ya, di kiri baru 2, berarti harus saya kali 3. Kemudian untuk pembakaran tidak sempurnanya, nah di sini ada contoh ini, ada etana lagi tapi pembakaran tidak sempurna yang hasilnya di sini saya maunya itu adalah karbon monoksida dan air. Kemudian kalau yang etena di sini saya ambil contoh ketika dia hasilnya adalah karbon atau jelaga dengan air. Jadi tinggal kita setarakan saja semua reaksinya. Tidak ada masalah di sini, tinggal samakan jumlah sebelah kiri dengan jumlah sebelah kanan. Nah, jadi seperti ini reaksinya. Mau dia dijabarkan menggunakan struktur seperti ini, CH3 CH3 atau disingkat langsung C2H6, itu sama saja. Yang penting nanti dia maunya pembakaran apa, sempurna atau tidak sempurna, kemudian tinggal kita setarakan jumlah atomnya. Berikutnya ada reaksi substitusi. Reaksi substitusi adalah reaksi penggantian gugus hidrokarbon dengan gugus atom lain. Ini terjadi pada alkana yang bereaksi dengan halogen. Jadi di sini ada alkana CnH2n+2 ditambah halogen. Halogen di sini FCl-BrI ya, golongan 7A. Disimbolkan dengan X2, jadi nanti bisa F2Cl2 Br2I2. Hasilnya adalah CnH2n plus 1X plus HX. Jadi tinggal diikuti saja ini. Contoh. Nah, di sini ada CH4 ditambah Cl2. Aslinya kalau mau mekanisme reaksinya ya. Jadi ini hilangkan, hanya lepas. Nanti dia Cl-nya masuk ke sini. Nah, jadi hanya hilang digantikan oleh Cl. Nah, ini menjadi Cl, tadinya H, kemudian H yang lepas tadi dia akan bergabung dengan Cl satunya, ini akan bergabung dengan Cl yang ini, berarti menjadi HCl. Itu kalau dijelaskan menggunakan mekanisme reaksinya. Kalau mau langsung bisa, jadi ada CH3 CH3, mudahnya ya, ini hanya 3, kita hilangkan 1 untuk digantikan dengan Cl, jadi CH3 CH2 Cl. Nah, H yang hilang akan bergabung dengan Cl menjadi HCl. Kalau mau disingkat pun juga mudah, C3H8 tinggal kita hilangkan H1 jadi menjadi C3H7Br menjadi Hb ditambah dengan HBr.
Kemudian reaksi adisi. Reaksi adisi ini adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap. Dia terjadi pada alkena dan alkuna. Jadi nanti alkena akan berubah menjadi alkana, sedangkan alkuna akan berubah menjadi alkena. Mudahnya seperti itu. Atau kalau dia reaksi adisinya berkelanjutan, dari alkuna bisa menjadi alkana. Jadi dia reaksi 2 kali ya. Nah, di sini saya akan berikan penjelasan secara umum dulu, nanti untuk mekanisme rincinya di slide berikutnya. Jadi di sini ada ikatan rangkap 2, berarti dia alkena, di sebelah kanan panahnya dia tunggal. Berarti di sini kalau ada alkena, jadi di kiri panah ada alkena, di sebelah kanan alkana, itu jelas reaksi adisi. Contoh lain lagi, di sini ada ikatan rangkap 3, alkuna ya. Kemudian di sebelah kanan ada rangkap 2, berarti dia alkena. Alkuna menjadi alkena, dia jelas reaksi adisi. Nah, bagaimana penjelasan reaksinya? Jadi, reaksi adisi ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah adisi hidrogen, jadi nanti alkena atau alkunanya dia akan direaksikan dengan H2. Nah, contohnya di sini adalah 2 butuna. Nanti yang akan diserang untuk reaksi adisi itu adalah ikatan rangkapnya. Jadi di sini H2 itu kan sama saja H strep H kan. Nah, nanti di sini salah satu H dia akan menyerang C yang ada di ikatan rangkap, H yang lain juga akan menyerang C yang lain. Dimana nanti kalau dia diserang, nanti dia ikatan rangkap 3-nya akan lepas menjadi ikatan rangkap 2. Jadi seperti itu. Jadi kan di sini tadinya C, karena diserang H dia menjadi CH, kemudian di sini C lagi diserang H dia menjadi CH. Dan ikatan rangkapnya berubah dari 3 menjadi 2. Kemudian, nah di sini ada etena, nanti berubah menjadi etana. Nanti H ini juga sama seperti tadi, H strep H kan berarti yang akan diserang adalah posisi rangkapnya atom C yang berada di ikatan rangkap. Nanti di sini dia menjadi tunggal. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua adisi dengan halogen X2. Jadi golongan 7 ya, FClBrI. Sama halnya dengan hidrogen tidak ada masalah ketika di sini dia menyerang. Jadi di sini ada propuna direaksikan dengan Br2 atau kalau dijabarkan menjadi BrBr. Ini tinggal nih salah satu Br menyerang atom C di sisi kiri sebelah rangkapnya, kemudian Br yang lainnya akan menyerang atom C yang lain yang berikatan dengan ikatan rangkap itu sendiri, di mana nanti ikatan rangkapnya ini berubah menjadi ikatan rangkap 2. Jadi CH akan menjadi CHBr, kemudian C saja ini akan menjadi CPR. Propuna menjadi 1,2 di bromopropena. Nah, yang harus hati-hati adalah reaksi adisi menggunakan asam halida HX, jadi bisa HF, HCl, HBr, HI. Jadi nanti kita akan mengenal, kalau kita lihat di sini itu adalah heksena, di mana dia simetris. Kenapa bisa saya katakan simetris? Di sini kan posisi ikatan rangkap 2. Dia diikat, kalau sebelah kiri ikatan rangkap kan jumlah C-nya 3, sebelah kanan C-nya juga 3. Kan dia sama, jadi dia simetris. Ketika dia diserang oleh asam halida, berarti kan H akan menyerang atom C yang mana? Ini tidak ada masalah. H di sini bisa menyerang CH yang kanan, kemudian Cl-nya bisa menyerang CH yang kiri. Nah, nanti menjadi ini CHCl CH2. Ini nanti akan sama dengan, jadi kalau H-nya di sini ya menyerang CH yang kiri, kemudian Cl-nya menyerang CH yang kanan. Ini sama saja. Ini tidak ada masalah untuk hidrokarbon alkena atau alkuna yang simetris. Yang menjadi masalah itu adalah untuk alkena dan alkuna yang tidak simetris, karena kita akan mengenal istilah aturan Markov-Nikov. Apa itu aturan Markov-Nikov? Mudahnya nanti atom H itu akan menyerang atau berikatan dengan atom C yang memiliki H yang lebih banyak. Contoh yang tidak simetris di sini saya ada
CH3, CH, CH2. Di sini kan tidak simetris. Kenapa tidak simetris? Nah, di sini kan kita lihat yang di sekitar rangkapnya saja deh untuk lebih cepatnya. Jadi rangkap ini yang sebelah kiri dia berikatan dengan CH saja, tapi di sebelah kanannya CH2. Nah, itu kan dia berbeda, makanya dia dikatakan sebagai tidak simetris. Tadi menurut aturan Markov-Nikov, H akan berikatan dengan atom C yang memiliki H yang lebih banyak. Di sebelah kiri hanya satu, kemudian di sebelah kanan hanya ada dua. H akan bergabung dengan atom C yang memiliki H yang lebih banyak. Jadi nanti H ini berikatan dengan CH2, sedangkan Cl nanti yang akan berikatan dengan CH, sehingga seperti ini. CH-nya menjadi CH2, CH2-nya berubah menjadi CH2Cl. Ini yang dikatakan sebagai produk mayor. Kemudian bisakah untuk H itu menyerang yang CH, kemudian Cl menyerang yang CH2? Aslinya bisa, tapi dia nanti akan menjadi produk minor, jadi hasilnya itu dia yang sedikit. Tapi nanti kalau misal ada soal, silahkan menggunakan aturan Markov-Nikov ya. Jadi yang kita gunakan adalah yang atas. Jadi di sini hanya produk minor saja, produk samping. Jadi jangan menggunakan acuan yang bawah. Kemudian yang berikutnya ada reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi adalah reaksi pembentukan ikatan rangkap dengan menghilangkan salah satu gugus atom. Di sini terjadi pada senyawa alkana. Jadi nanti di sini alkana mudahnya dia akan berubah menjadi alkena. Contohnya di sini ada, nah kalau kita lihat kan ini ya, di sini tunggal, di sini rangkap dua. Jadi nanti dia atom hanya akan lepas. Di satu C yang kiri lepas, dari satu yang kanan juga lepas, jadi dia berubah menjadi CH2. Di sini dari ikatan tunggal akan berubah menjadi rangkap dua. Etana menjadi etena. Kemudian yang terakhir ada reaksi polimerisasi. Reaksi polimerisasi itu adalah reaksi penggabungan molekul-molekul sederhana atau monomer menjadi molekul yang lebih besar atau polimer. Di sini saya punya contoh etena, ada banyak etena ya, ada 3. Etena tambah etena tambah etena tambah etena lagi, nanti tinggal digabung saja. Jadi nanti di sini rangkapnya akan berubah menjadi tunggal nih. Kemudian dia bergabung. Nih ya, ini nanti akan bergabung. Nah, ini gabungannya. Ini juga. Atau mudahnya nanti ketika ada N etena, jadi ketika ada banyak etena, dia bergabung sesama etena akan berubah menjadi polietena. Jadi di sini akan ada banyak etenanya, makanya dikatakan sebagai polimerisasi. Contoh yang lainnya di sini ada etuna. Dia kalau digabungkan dengan HCl ya akan menjadi vinyl klorida. Nanti dari vinyl kloridanya di sini dia akan mengalami polimerisasi menjadi polivinyl klorida. Jadi dia hanya penggabungan saja seinti dari polimerisasi di sini. Oke, cukup sekian dari penjelasan materi mengenai isomer dan reaksi pada hidrokarbon. Jika ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan. See you.